Sidang dugaan penggelapan mobil yang melibatkan Ahmad Edi sebagai terdakwa. Dalam agenda sidang jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi diantaranya Denny sebagai korban dan Rizaldi selaku karyawan Rencar. Dalam keterangannya, Denny menjelaskan awal mula perkara. Menurutnya, Ahmad Edi awalnya menyewa mobil Innova Zenix, kemudian mengajukan permintaan untuk menggantinya dengan mobil Innova Reborn melalui komunikasi telepon. Alasannya adalah mobil akan digunakan untuk keperluan rumah sakit, ungkap Denny. Namun, kendaraan tersebut kemudian tidak bisa dikembalikan dan diduga telah digadaikan. Denny akhirnya melapor ke pihak berwajib setelah mendapatkan informasi tentang lokasi mobilnya. Saya mendapatkan kabar dari rekan-rekan bahwa mobil berada di Pasuruan, katanya. Lebih lanjut, Denny mengaku pernah berkomunikasi dengan seseorang yang menyatakan agar mobil bisa kembali, ia harus membayar biaya yang lebih mahal dari nilai gadai. Saya diberitahu kalau ingin mengambil mobil kembali, harus nebus sebesar 60 juta rupiah padahal gadainya hanya 40 juta rupiah. Untuk unit mobil lain yang digadaikan 80 juta rupiah, saya harus menebusnya dengan 100 juta rupiah, jelasnya. Lokasi mobil yang tidak berada di tangan Ahmad Edi juga terkonfirmasi melalui sistem yang terpasang di kendaraan. Melalui GPS yang ada di unit mobil, kita ketahui bahwa kendaraan sudah tidak dalam penguasaan terdakwa, imbuh Denny. Denny mengakui bahwa telah ada proses perdamaian dengan ketiga tersangka terkait kasus ini, dengan kompensasi pembayaran uang sewa mobil sebesar 150 juta rupiah. Saat ini, kedua unit mobil berada di kejaksaan sebagai barang bukti yang mulia, terangnya. Setiap hari atau tidak tertentu bisa satu hari berapa kali titip atau tidak? Rata-rata satu hari satu kali. Saudara Denny, selaku pelapor, apakah saudara masih ingat telah melakukan tanda tangan perjanjian perdamaian dengan terdakwa? Ingat ya, memang benar ya, telah melakukan perjanjian perdamaian yang termasuk pencabutan laporan polisi. Terus Anda juga membuat surat pernyataan tidak akan melakukan tuntutan ya. Saat itu sudah disampaikan kepada penyidik belum Pak? Perjanjian perdamaian dan lain-lain tersebut sudah dilaporkan kepada penyidik. Waktu itu kan izin Pak, itu kan yang membuat itu kan saya kan diminta untuk tanda tangan perdamaian, saya berikan tanda tangan. Waktu itu saya jelaskan kalau penggantian hak administrasi tidak pernah saya jelaskan, ada biaya sewa rental yang harus dibayar, terus biaya material maupun non-material kami yang harus dijelaskan ke Pak Ahmad Soki waktu itu. Terus habis itu jadi negosiasi, akhirnya yang dibayar hanya sebatas biaya sewa. Pencabutannya ditujukan kepada Kapolres termasuk pada kejaksaan. Betul ya, benar ya. Termasuk pernyataan. Di akhir persidangan, saat diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan kedua saksi, Ahmad Edi tampak emosional saat menolak tuduhan. Saksi tahu sendiri kan, malah saya bersama Anda mencari keberadaan unit mobil di Pasuruan. Bukan saya yang menggadaikan, kan? Cetusnya. Benar apa tidak keterangan mereka? Yang tidak benar yang mana? Intinya saudara sewa mobil melalui Ismail tidak secara langsung, terus mobil akhirnya digadai dikembalikan setelah ada laporan polisi, itu kan intinya. Benar nggak? Tidak benar. Yang tidak benar gimana? Tidak benar ini. Jadi beliau ini sewa mobil, menurut keterangannya saudara saksi tadi 14 hari. Padahal di sini kalau pertama hampir 2 bulan kita sewa dan itu sudah lunas. Mobil yang pertama ya. Intinya masalah hari itu Pak, pinjaman, ya perbaiki malah lebih lama. Lebih lama dan selesai lunasnya. Ya. Kalau intinya saudara sewa, akhirnya saudara ganti itu benar atau tidak? Itu yang menggantikan yang pertama Pasuruan. Ya. Maaf, mobil yang di Pasuruan, saya tahu mobil bahwasanya itu tergading dari Denny. Kita bersama-sama, bagaimana Mas Edi? Ini mobil tergading, ayo kita bersama-sama kan. Artinya kita bersama-sama datang ke Nah, sana. itu mobil intinya kan beralih
dari kamu yang sewa ke orang lain yang ada 2 orang dapat itu. Siapa? Itu gimana? Benar apa enggak itu aja? Benar, yang benar. Kalau dia prosesnya sampai beralih dia nggak tahu. Yang beralih waktu itu kan kita sama-sama mendengar. Yang menggantikan siapa? Bukan saya. Yang menggantikan itu adalah Ahmad Kausi dan Haji Salum. Ahmad Kausi dan Haji Salum. Bukan saya kan kita. Yang sewa mobil siapa? Yang sewa saya. Nah, bisa ke orang lain gimana? Waktu transaksi mobil, penyerahan mobil serah terima langsung dengan Ahmad Kausi dan Ya, nanti Ahmad Kausi kita periksa sama jadi terdakwa juga. sama-sama kan itu. Ya, Itu berhubungan dengan kami. Kalau dia dengan cerita-cerita itu aja. Kalau itu tadi bantaanmu nanti, Ini- periksaanmu. Ini pembayarannya ada 19 juta dan Wah, kita bayar terus. Dan dia yang di kalau kamu bilang hanya betul dibayar berapa untuk sewa? Kalau sebelum laporan itu yang mobil di Pasuruan dan di Sampang Ya total semuanya ada. Hah? Ini kalau catatannya dia yang itu hanya 14 juta, 14 juta. Sebenarnya catatannya dia 29 berapa? Banyak yang Ya berapa? 11, nggak sampai ratusan. Ya, pokoknya udah lebih lah ya untuk pembayaran Ada yang kurang 3 juta, Ya, ada oke. kurang. Ya nanti dalam pembelaan ya. Siap. Berarti ada hitung-hitungan ya walaupun itu kan bukan masalah apa namanya. Usai sidang, penasehat hukum terdakwa yakni Ahmad Sodik menyampaikan bahwa pihaknya telah menyoal legalitas Denny Dalam fakta sebagai persidangan pelapor. terungkap ada perdamaian, ada pencabutan. Otomatis tanggapan Anda selaku keterangan kedua saksi ini apakah meringankan atau memberatkan terdakwa? Terima kasih. Seharusnya dari keterangan 2 orang saksi ini sangat meringankan dan wajib dipertimbangkan oleh majelis hakim. Wajib. Namun saat tadi kami menanyakan perihal kepemilikan, perihal legal standing selaku pelapor, majelis seolah-olah membuat suatu pendapat ini bukan hukum keperdataan, ini hukum pidana. Ini yang kami sangat kecewa ketika akhirnya saya tidak melanjutkan, padahal saya ingin mengkaji, ingin menguji secara material si pelapor ini berkaitan dengan hak kebendaan, hak kepemilikan. Seseorang melapor itu memang ini barang benda bergerak. Misal tadi yang disebutkan oleh majelis, ini mobil saya atas nama orang lain tapi kan milik saya. Tetapi kan kita bicara hukum, kan majelis sudah mempunyai pendapat hukum seperti itu. Lah ini yang kami sesalkan. Apalagi itu pertanyaan saya terhadap saksi diputus bahwa beliau langsung berpendapat, beropini. Ini seharusnya majelis tidak seperti itu. Mas, Nah, ini menurut kami jadi secara material belum kami kupas, tapi menurut kami seharusnya dan wajib ini adalah meringankan. Ya. Mas, ini tadi kan terakhir terungkap, apakah dengan adanya perdamaian pencabutan otomatis korban kan masih belum puas ya, menyatakan kerugian, masih ada kerugian. Apakah ini ada dugaan pendapat keterangan dari terdakwa pelintat-pelintut, Mas? Ya sangat tidak konsisten. Dia di dalam berita acara pemeriksaan yang pertama dia melaporkan adanya kerugian 700 juta 2 mobil. Diperiksa kembali tambahan mengaku ada 5, tetapi di dalam keterangan kesaksian di pengadilan tadi 6. Jadi ini kan tidak konsisten. Terus saya pertanyakan kembali setelah 2 unit itu kembali, apakah Anda merasa masih dirugikan? Masih, tapi dia sudah tanda tangan. Ada pencabutan tidak menuntut, ada laporan permohonan kepada Kapolri dan Kejaksaan dia mencabut, dan ada perdamaian. Ini kan tidak konsisten. Kalau namanya orang sudah berdamai, sudah selesai, uang diterima, dia juga ngaku uang diterima, bagaimana dia masih merasa rugi? Kalau rugi kan tidak mungkin ada perdamaian, logikanya kan begitu. Nah ini keterangan ini adalah tidak konsisten, bahwa dia saksi pelapor ini adalah berubah-ubah, dan ini patut diduga dia ada sesuatu yang sehingga ya tanda kutip ini kan bisnis dia, tentunya sudah ada kolaborasi lah. Nah, jadi
patut diduga, kami masih menduga seperti itu. Mas, yang terakhir, tadi dikatakan hakim, ini kan yang 2 kembali, apakah ada yang belum kembali untuk Ada barang yang belum bukti? kembali nggak? Nah, Semuanya sudah kembali. Iya. Semuanya itu sudah kembali. Kan ini pinjam yang 1 dikembalikan, tukar lagi, pinjam Ya. lagi 2 gitu. Selesaikan pembayaran, terus baru nanti dikembalikan lagi, kan begitu seterusnya berulang. Dan terakhir itu dua unit mobil yang terhambat pembayaran, sehingga dia akhirnya mencari, membuat laporan ke polisi. Makanya tadi saya pertanyakan, setelah adanya hambatan, adanya keterlambatan pembayaran, dia melakukan laporan polisi. Itu di dalam BAP dia. Namun di dalam keterangan, di dalam persidangan tadi kan dia tidak begitu. Dia melaporkan setelah ada dugaan penggadaian. Sebenarnya awalnya tidak. Adanya sewa yang terlambat, dia akhirnya koordinasi dengan SPKT buat laporan di situ. Itu BAP ini yang bicara, BAP ya. Apakah BAP itu diselesaikan sebelum adanya persoalan damai ini? Sehingga tidak masuk dalam BAP bahwa sudah dikembalikan. Itu nanti saya akan kupas pada saksi kepolisian. Mas, berarti saya tegaskan Ya. bahwa sudah dikembalikan semua. Jadi apa yang di semua. keterangan dikatakan terakhir ini masih 2 dikembalikan, kemungkinan kan ada unit yang lagi lain. yang Nah, intinya tidak ada. berarti dipatahkan ya Mas, ya sudah dikembalikan semua ya. Tapi masih merasa rugi. Menurut si Denny itu karena dia masih mobilnya masih di JPU, dia merasa Sebenarnya itu sudah ada di garasi. Itu bohong, saya tahu kok. Ya, ini kan pinjam pakai. Dia cerita sama saya. Saya tadi tidak ungkap itu, dia cerita sama saya itu pinjam pakai. Berarti Dia secara mulai dari Polres sampai kejaksaan itu pinjam pakai. Kalau saat ini ada di parkiran ya jelas karena memang ada sedang persaksian. Ya, nah itu kan bukan rahasia umum lah seperti itu. Tadi Denny menyampaikan juga bahwa di bulan Desember masih ada yang belum selesai Tadi kan sewa sudah kami menyewanya. sanggah, apakah ini dalam proses persidangan masih kamu hitung sebagai sewa? Kan nggak lucu, barang sudah ada di kejaksaan, ada di kepolisian, mau masih dihitung sewa. Ya. Kan itu tadi yang saya pertanyakan. Gak etis lah. Tidak, ya kan? Dijawab tidak, berarti kan sudah tidak ada kerugian. Tapi dijawab iya tadi di hadapan majelis. Dijawab iya. Ada kerugian, masih ada kerugian. Iya. Masih. Masih. Nah, tetapi dia nggak bisa menjelaskan. Iya. Masih itu seperti apa? Dan saya dipotong oleh majelis untuk mempertanyakan itu. Sebenarnya saya mau gali lagi tuh masih itu apa? Iya. Iya kan? Saya mau gali itu, tapi dipotong oleh majelis agar itu dianggap selesai. Kan? Mas, dari kerugian 700 tadi ya, yang tertuang di fakta persidangan Ya. 700. Nah, secara formil itu kan ada pencabutan, ada pengembalian. Iya. Kalau diizinkan, berapa yang dikembalikan dan nominalnya yang Itu yang dikembalikan itu kita sudah bayar 150 juta, menurut dia adalah hitungan kerugian sewa. Sudah kita kembalikan. Unit mobil juga sudah dikuasai dalam penguasaan dia. Ya. Ini kan kita bicara acara pidana. Kalau ini dianggap pidana ini bukan perdata, tetap secara formil siapapun yang melaporkan kan mempunyai hak kebendaan atau hak kepemilikan. Ini yang kami tidak sepakat dengan pendapat hakim tadi. Menurut catatan antara pengeluaran dengan pengembalian tidak sama enggak? Kalau menurut catatan malah cuma tidak sampai ratusan juta, hanya kurang 3,5 juta, ada yang kurang 2,5 juta, ada yang kurang 17,5 juta. Kalau diakumulasikan kurang lebih 50 juta. Berarti ada kelebihan. Ada catatan dia. Nah itulah karena kita berdamai, kita tidak melihat itu. Jadi motivasi kita adalah bagaimana agar penyelesaian Munculnya angka itu dari siapa? angka 150 juta. Ya dia pelapor mintanya 150 ya kita selesaikan. Mas. Iya. Bisa ditanggapi ya, mengapa sih terdakwa tadi di akhir persidangan kekeh bahwa bukan dia yang mengadakan itu? Ya karena dia ini kan atas nama sistem. Misal saya ini atas nama penyewa, tetapi beralih ini kan beralih ke teman Ahmad Fauzi dalam perkara lain. Nah, dipinjam oleh dia, digadaikan, dan dia tidak tahu. Ya, dan itu Denny juga tahu, menyaksikan.
dicarilah bersama-sama. Maksudnya Jadi kita kita seperti itu. Dicarilah bersama-sama ke Pasuruan. Sama Artinya, pelapor ya? Ya pelapor sama terdakwa mencari bersama-sama. Ayo di mana ini digadekan di mana? Karena Edi selaku terdakwa juga tidak tahu digadekan di mana. Nah baru ketemulah di sana minta ditebus lebih yang awalnya digadek 40 minta 60. Nah, akhirnya karena jadi si Edi ini hanya atas nama penyewa, tapi penggadainya kan pihak lain. Ya terdakwa lain kan ini ada 3 orang ini. Gitu. Tapi di waktu persidangan tadi itu mobil itu diambil polisi. Ya. Kan dia mengatakan begitu. Ya kan setelah adanya itu kan tidak bisa diambil. Iya. Maka dengan laporan dengan polisi bersama-sama dengan polisi. Mas, harapannya divonis ringan atau bebas? Kalau kami selaku kuasa hukum berdasarkan hukum, satu tadi sudah ditunjukkan bukti-bukti bahwa BPKB STNK bukan atas nama pelapor. Secara legal standing menurut kami bukan kapasitas untuk sebagai hak untuk memiliki atas kebendaan itu. Yang kedua tadi jaksa juga menunjukkan bukti-bukti perjanjian sewa sehingga ini diakui atau tidak ini adalah produk perdata. Nah kalau di sini majelis menganggap ini pidana tidak ada kaitan perdata, ini menurut kami keliru. Yang ketiga, karena ini berkaitan perdata, kami berharap adalah omslah. Artinya di sini majelis hakim untuk membebaskan dari segala dakwaan atau tuntutan. Sementara menurut jaksa penuntut umum, terkait dengan adanya perdamaian dan pencabutan laporan, akan jadi pertimbangan dari jaksa maupun hakim karena ini merupakan delik biasa, ujarnya. Mas, tadi kan diakui oleh saksi korban ada perdamaian dan ada pencabutan, ada pengembalian. Apakah dengan adanya perdamaian, pencabutan, apakah ada meringankan tuntutan atau vonis terdakwa? Yang jelas nanti jadi pertimbangan untuk tuntutan maupun putusan hakim. Karena ini delik biasa, bukan delik aduan. Makanya prosesnya tetap jalan. Dan mekanisme RJ di kami kan ada ketentuannya, ini tidak masuk dalam ketentuan kami. Makanya perkara tetap ditahan. Berarti ada etika baik tuh untuk terdakwa walaupun ini ya Mas. Jadi pertimbangan. Oke, ya oke. Makasih. BAP tambahan itu sendiri nggak sampai masuk dalam persidangan. Kalau di berkas kami enggak ada. Nggak ada. Untuk Kenapa ceritanya kok sampai begitu gimana? Ya Nggak tanya sampai ke masuk penyidik. kejaksaan. Oh, gimana? Kok nggak sampai masuk kejaksaan untuk disidangkan? yang BAP nilai tambahannya ini. BAP tambahan yang nilai Ya, tanya ke 700. penyidik. Iya. Di saya kan berkasnya saya terima itu ya itu kan. Namun dalam dakwaan ada tertulis 700 ya Mas ya, Ada. kerugian. Oh, ada di berkas ada. Oke. Yang penting ada etika baik, ini ya Mas ya. Iya. Oke, makasih Mas. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.